العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: إعراب الأفعال. إعراب fi'il. Berkata penulis rahimahullah, al-fi'lu mu'rabun mabniyun. Al-fi'il ditinjau dari i'rabnya, perubahan akhir kalimahnya, terbagi dua, mu'rab dan mabni, dan hukum asal pada fi'il adalah mabni. Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Mu'rab, sebagaimana yang telah kita bahas, kita lalui, mu'rab adalah apa-apa di sini maksudnya apa? Ya, kalimah yang mengalami perubahan keadaan akhirnya. Ini mu'rab, kalimah yang mengalami perubahan. Kalau perubahannya itu sendiri dinamakan dengan i'rab. Al-mu'rab adalah kalimah yang mengalami perubahan keadaan akhirnya bisa babi dukhulil amil, di mana perubahan itu disebabkan karena masuknya amil. Amil adalah suatu kalimah yang memberikan pengaruh terhadap kalimah yang setelahnya. Mithlu yaktubu, fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Naam, karena fi'il mudhari' itu marfu'un abadan. Hukum asalnya marfu', mu'rab. Dia mengalami perubahan ketika kemasukan amil yang berkonsekuensi menasabkan. Contohnya lan menjadi yaktuba. Fi'il mudhari' yang asalnya yaktubu jadinya yaktuba. Perubahan harokat di akhir huruf yaktub, yang itu adalah huruf ba, dari dhammah ke fathah harokatnya, disebabkan karena adanya amil. Maka kalimah yaktubu adalah kalimah yang mu'rab, yang dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya. Ketika masuk amil yang lain yang konsekuensinya itu adalah jazm, maka fi'il mudhari' tadi menjadi berubah menjadi majzum. Lam yaktub, yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis. Nah, karena antara lan dan lam memiliki konsekuensi pengamalan yang berbeda, maka fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya yang mengikuti tuntutan dari amil yang ada. Yaqra'u, fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarrud anin nasib wal jazim, karena kosongnya dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Dan hukum asal fi'il mudhari' itu adalah marfu', mengalami i'rab rafa' abadan, selamanya, sampai masuk padanya amil yang menuntut perubahan menjadi mansub atau majzum. Yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra'. Lan yaqra'a, lan harfu nasab wa nafi wal istiqbal. Yaqra'a fi'il mudhari' mansubun bilan, mansub dengan lan. Wa alamatun nasbihi, alamat nasabnya al-fathah adh-dhahirah ala akhirih, harakat fathah yang tampak di akhirnya. Kenapa? Li'annahu sahihul akhir, karena dia termasuk fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Ingat pembagian fi'il mudhari' jika ditinjau dari keadaan akhirnya terbagi berapa, Rahmat? Apa? Sahihul akhir, mu'tallul akhir, af'alul khamsah. Ahsan. Amal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u. Adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il, maka hanya pada dia adalah fi'il mudhari'. Illa idza dakhalat alaihi nunul inathi au nunut taukid. Berarti kita simpulkan di sini fi'il mudhari' itu hukum asalnya adalah mu'rab marfu'. Itu hukum asal, dikecualikan padanya dua keadaan. Kapan? Kecuali apabila masuk padanya nun al-inas. Apa nunul inas? Nunul inas adalah dhamir yang menunjukkan pelaku dari fi'il itu atau fa'il dari fi'ilnya jamak perempuan. Namanya nunul inas, atau juga diistilahkan nun an-niswah. Sama. Na'am. Dan nunul inas sama saja apakah dhamirnya itu ghaibah atau mukhatabah.
Contohnya yang ghaibah, misalkan yaktubna, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, hunna, yaktubna. Yaktubna, nun di situ namanya nunul inas. Nah, fi'il mudhari' ketika bersama dengan nunul inas tidak lagi mu'rab tapi mabni. Mabninya di atas apa? Yaktub, ba-nya sukun, berarti mabni di atas sukun. Atau antunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Mabni. Au nunut taukid, atau bersambung dengan nun at-taukid. Jadi fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nunul inas dia mabni, atau bersambung dengan nun at-taukid dia juga mabni. Dan nun at-taukid terbagi dua sebagaimana yang kita ketahui. Nun at-taukid tsaqilah yang bertasydid, na'am, dan nun at-taukid khafifah yang tidak bertasydid. Fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun atau masuk padanya atau bersambung dengan nun at-taukid, maka dia menjadi mabni alal fathi, dimabnikan di atas al-fathah. Nunul inas, contohnya yajlisna, hunna, tajlisna. Apa domirnya? Antunna, yasjudna, tasjudna. Perhatikan, akhir dari fi'il mudhari' dalam yajlis adalah sin dan dia berharokat sukun, maka dikatakan mabni ala sukun. Nunut taukid, yaktubu, ketika bersambung dengan nun at-taukid, yaktubanna, akhir dari fi'il mudhari' yang itu adalah huruf ba, dari berharokat dhammah menjadi berharokat fathah, yaktubanna. Berarti fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nunut taukid, maka dia mabni alal fathi. Yasjudu, yasjudanna. Jelas? Wajah antum kayaknya bingung, Rahmat. Hah? Selesai dari mu'rab, fi'il mudhari', fi'il yang mu'rab. Yang kedua, wal mabniyu, fi'il yang mabni, huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidah, yaitu kalimah atau fi'il yang keadaan akhirnya itu menetapi satu keadaan yang tetap, yang sama. Mislu kataba, fataha, dhahaba, dia tetap keadaan akhirnya kataba, fataha, dhahaba. Naam. Kataba dikatakan fi'il madhi mabni 'alal fathi. Uktub fi'il amr mabni 'ala as-sukun. Iftah, idhhab mabni 'ala sukun. Berarti fi'il-fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Wal mabniyu minal af'al, dan fi'il-fi'il yang mabni huwal madhi wal amru adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Wal mudhari' dan fi'il mudhari'. Loh, katanya tadi fi'il mudhari' mu'rab. Naam. Yang dimaksud al-mudhari' di sini dikait idza ittasalat bihi nunul inas au nunut taukid. Jadi fi'il-fi'il yang mabni itu fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' itu bersambung dengan nunul inas atau nun at-taukid. Berarti fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan keduanya itu hukumnya mu'rab. Al-fi'lul mudhari'u al-mu'rab. Dalam bab i'rab dan macam-macam i'rab, kita telah tahu bahwasanya i'rab terdiri dari berapa macam? Rahmat. Apa? I'rab terdiri dari berapa macam? 4. Apa? Yang ditanya i'rab bukan mu'rab. Apa? Antum harus tahu apa definisi i'rab itu. Antum kan sudah punya hafalannya. Nah, i'rab terbagi berapa? Ada berapa macam i'rab? Rahmat. Betul, jawaban antum itu tadi betul, tapi antum salah dalam mengungkapkannya, salah, tidak tepat.
I'rab punya maksud sendiri, mu'rab punya maksud sendiri. Ketika antum ditanya macam-macam i'rab, antum memberikan pendefinisian macam-macam mu'rab. Sederhana sekali bahasannya ini. Sangat-sangat sederhana dan sudah terulang. Syahrul. Ada 4. Apa? Rafa, nasab, khafad dan jazm. Ini yang dinamakan dengan i'rab. Kalau antum bicara marfu, mansub, ini kita bicara tentang sesuatu yang mu'rab, mengalami i'rab. Permainan kosakata saja. Naam, tapi dia bermakna berbeda. Naam. Al-i'rab kita tahu bahwasanya memiliki 4 macam. Dan bagi isim dari macam-macam i'rab dia hanya memiliki 3, ar-raf'u wan nasbu wal khafdhu wala jazma fiha. Rafa, nasab, khafd tidak ada jazm. Walil af'ali min dzalika, dan bagi fi'il-fi'il dalam macam-macam i'rab, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Untuk fi'il jenis menerima macam-macam i'rab cuma 3 saja. Rafa, nasab, jazm, tidak ada khafd. Maka karena bahasan kita di sini fi'il, disebutkan al-fi'lul mudhari' al-mu'rab terbagi 2. Terbagi 3, yaitu marfu' mengalami i'rab rafa', mansub mengalami i'rab nasab, dan majzum mengalami i'rab jazm. Dikatakan marfu'un, mansubun atau majzum. Baik, fi'il mudhari' marfu', yaktubu contohnya. Yaktubu fi'il mudhari'. Bagaimana kita bisa tahu dia fi'il mudhari'? Ada huruf mudhara'ah yaitu ya, dan dia bermakna dhamir huwa. Sudah dapat dipastikan bahwa yaktubu fi'il mudhari'. Kemudian kita lihat, karena bahasan kita i'rab, kita lihat ke akhir dari kata yang ada itu. Yaktubu akhirnya ba, berharokat dhammah. Kita katakan, kita punya kaidah asal fi'il mudhari' itu marfu'un abadan. Karena kosongnya dia dari amil, tidak didahului oleh amil apapun, maka kita katakan dia marfu'. Kalau marfu' berarti dia punya alamat. Rafa itu punya ciri-ciri identik. Ciri identiknya adalah dhammah. Yaktubu fi'il mudhari' marfu'. Apa alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya dhammah. Naam. Lan yaktuba. Yaktuba kita katakan fi'il mudhari' mansub. Bagaimana dia dikatakan mansub? Karena ada amil lan yang menuntut fi'il mudhari' menjadi mansub. Yaktubu fi'il mudhari', yaktuba fi'il mudhari' mansub bilan. Mansubnya dengan amil lan. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya adalah fathah. Naam. Majzumun lam yaktub. Yaktub fi'il mudhari' majzum bilam, dengan lam. Alamatu jazmihi, alamat jazmnya as-sukun. Naam. Begitu pula yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab. Naam. Ayo tulis. Baik, perhatikan tabel. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Di kolom paling kanan al-af'al, fi'il-fi'il. Karena bahasan kita fi'il mu'rab, berarti bahasannya hanya pada fi'il mudhari'. Perhatikan yang pertama al-mudhari' as-sahihul akhir. Fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Ketika dia keadaan marfu', maka alamat rafa'nya dengan dhammah. Contohnya yashrabu. Kita katakan yashrabu fi'il mudhari' marfu'. Baik. Kalau marfu' punya alamat, apa alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya dhammah. Kalau dikatakan sebabnya, kenapa kok alamat rafa'nya dhammah? Sementara rafa' itu bukan sekedar dhammah. Ada hal-hal yang menggantikan dhammah sebagai alamat rafa'. Kenapa kok di sini dipilih dhammah? Jawabannya, karena dia kategorinya adalah fi'il mudhari' as-sahihu al-akhir. Fi'il mudhari' as-sahihul akhir ketika mansub, alamat nasabnya dengan fathah. Lan yashraba, fathah. Ketika majzum dengan sukun, lam yashrab. Jelas. Berarti i'rabnya dengan harokat. Yang berikutnya al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Apa itu fi'il-fi'il yang 5? Rahmat. Waduh.
Ayah ini Rahmat ini sudah. Mana yang berambung dengan nun niswah? Syahrul? Naam, ayo Rahmat. Ada apa denganmu? Hah? Rahmat. Malak anta. Kan sudah terulang-ulang af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5, yaitu fi'il yang bersambung dengan aliful itsnain, wawul jamaah atau ya muannats al-mukhatabah. Ketika marfu al-af'alul khamsah, maka alamat rafa'nya dengan thubutun nun, tetapnya nun, tidak hilangnya nun, itu menjadi tanda rafa'nya af'alul khamsah. Contohnya yadhabani huma, yadhabani. Yadhabani fi'il mudhari' marfu. Kok bisa kita tahu marfu? Apa alamat rafa'nya? Adanya nun di situ, thubutun nun. Loh, kenapa kok rafa'nya dengan thubutun nun kok bukan dengan dhammah? Jawabannya karena dia al-af'al al-khamsah. Begitu menganalisa. Ketika mansub af'alul khamsah, nasab, alamat nasabnya dengan hadfun nun, dibuangnya nun, terbuangnya nun, menjadi lan yadhhaba. Nunnya yang tadi hilang, maka dia menjadi tanda hilangnya nun, tanda nasab mansubnya al-af'al al-khamsah. Ketika majzum lam yadhhaba, sama dengan mansub hadfun nun. Bagaimana kita mendeteksi yadhhaba yang kedua dengan yadhhaba yang pertama itu mansub atau majzum? Antum merujuk kepada amil. Kalau amilnya amil nasab, lan an-nasib, maka ya sudah yadhhaba mansub, lan yadhhaba mansub. Kalau amilnya jazim, berarti yadhhaba lam yadhhaba majzum. Naam. Yang berikutnya al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Fil mudhari' yang mu'tallul akhir, karena huruf illah itu ada 3. Berarti dia kalau tidak akhirnya wawu, ya, maka alif. Cuman itu saja pilihannya. Contohnya sekarang yad'u. Yad'u fi'il mudhari'. Bagaimana keadaan fi'il mudhari' ini? Langsung kita putuskan bahwa saya yad'u itu marfu'. Kok bisa? Simpel saja jawabannya. Karena fi'il mudhari' itu marfu'un abadan. Hukum asal usulnya dia marfu'. Kapan? Ketika tidak ada amil di depannya. Karena yad'u tidak ada amil di depannya, khalas mubasyaratan langsung kita hukumi marfu'. Kalau marfu' berarti punya alamat. Apa alamat rafa'nya? Kita lihat yad'u, alamat rafa'nya, alamat i'rabnya di akhir huruf wawu di situ dhammatun muqaddarah. Karena rafa identik dengan dhammah, tapi dhammah di sini tidak tampak, maka dikatakan dhammatun muqaddarah. Dhammah yang tertakdirkan ada di situ. Tidak bisa dilihat oleh orang awam. Hanya orang yang belajar nahwu saja yang tahu di situ ada dhammah yang tertakdirkan. Hanya orang yang belajar nahwu saja yang bisa menerawang bahwasanya di sana ada dhammah. Ketika masuk amil penasab lan yad'uwa, menjadi muncul alamat nasabnya adalah dengan fathah, tidak lagi tertakdirkan. Loh, kenapa kalau mansub kok tidak tertakdirkan? Karena orang Arab mudah mengucapkan dan melafadzkannya. Li khifatiha, karena ringannya di mulut. Begitu alasan dari orang Arab. Adapun sebelumnya yad'u, sebelumnya dhammah dan akhirnya huruf illah berat di lisan, maka ditakdirkan. Kemudian ketika majzum untuk fi'il mudhari' mu'tallul akhir lam yad'u. Hadful akhir, hadfu harfil illah. Maka fi'il mudhari' mu'tallul akhir ketika majzum dibuang huruf illah yang terakhir, huruf illahnya. Berarti lam yad'u, yad'u fi'il mudhari' majzum bilam, alamat jazmihi hadfu harfil illah. Yahdi, akhirnya ya. Yahdi fi'il mudhari' marfu', alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Karena enggak ada amil, maka dia marfu'. Dhammah muqaddarah kenapa? Karena thaqil, berat.
ketika dia kemasukan amil penasab, nampak fathahnya. Kenapa? Karena ringan. Jadinya lan yahdiya. Nampak. Yahdiya fi'il mudhari' mansub, alamat nasabnya al-fathah adh-dhahirah. Ketika majzum lam yahdi, hadfu harfil illah, hadful akhir. Hadful akhir. Yarda, akhirnya alif. Khusus untuk fi'il mudhari' mu'talul akhir yang akhir huruf illahnya alif, maka dia tertakdirkan dalam seluruh keadaan. Adapun fi'il mudhari' mu'talul akhir yang akhirnya waw atau ya, maka tertakdirkan hanya dalam keadaan marfu' dan ya marfu' saja. Karena ketika mansub dia tampak dhahirah, ketika majzum dia dibuang akhirnya. Yarda, huruf akhirnya alif. Kalau alif marfu' karena enggak ada amil, kita katakan mana alamat rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Ada dhammah di atas alif itu, tapi tertakdirkan. Kenapa tertakdirkan? Ta'adzur. Karena huruf alif tidak menerima harokat. Ketika mansub lan yarda, sama lan yarda, yarda juga fi'il mudhari' mansub dengan lan, alamat nasabnya fathah muqaddarah. Ketika majzum lam yarda, hadfu al-akhir, terbuang huruf akhirnya, huruf illah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.